saya Reza Evelyn, saya dari jurusan Gizi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mengedukasi masyarakat di sekitar rumah saya tentang pencegahan anemia. Nah, teman-teman, pada tahu nggak sih masyarakat di Indonesia itu tentang anemia? Nah, untuk lebih jelasnya, apakah mereka tahu? Ini kita tanya ke mbak-mbak yang ada di sana. Selamat sore, Mbak. Sore, maaf ya, Mbak, mengganggu waktunya. Nama Mbak siapa ya? Itu bisa, Mbak. Oh, jadi saya ada pekerjaan Mbaknya apa ya? Sebagai Mbaknya sebagai mahasiswa. Nah, saya mau nanya nih, Mbak tahu nggak sih pengertian anemia itu apa? Pernah dengar, tapi belum terlalu tahu. Kemudian Mbak yang satunya enggak, belum tahu ya. Iya. Kalau misalkan saya edukasi, Mbak mau ikut? Boleh. Ayo Mbak ikut saya ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit edukasi tentang mengenai anemia. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian anemia. Dari WHO tahun 2011, anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau yang disebut dengan Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Nah, batas normal untuk perempuan itu 12 sampai 16 gram per desiliter. Kalau misalkan laki-laki itu 14 sampai 18 gram per desiliter. Nah, ada pengertian lagi dari Guton dan Hall tahun 1957. Dia menyebutkan anemia berarti kekurangan sel darah merah yang dapat disebabkan oleh hilangnya darah yang terlalu cepat atau karena terlalu lambatnya produksi sel darah merah. Faktor penyebab anemia yang pertama itu ada menstruasi. Nah, kita kan sebagai perempuan itu terbiasa pasti menstruasi. Menstruasi itu kan darah, di dalam darah itu terdapat hemoglobin. Jadi kalau misalnya kita keluar darah itu hemoglobinnya juga ikut keluar. Ini di dalam zat gizi dalam tubuh kita tuh berkurang gitu. Yang kedua itu status gizi. Nah, status gizi setiap orang itu kan beda-beda ya, Mbak. Status gizi itu menentukannya berdasarkan IMT. Ada rumus tertentu untuk menghitungnya. Itu IMT sama dengan BB per PB kuadrat. Kalau berat badan Mbak berapa? 45. Nah, 45 PB-nya 154. Nah, kan itu masih dalam sentimeter. Nah, kita ubah lagi ke dalam meter, yaitu 1,54. Nah, nanti Mbak tinggal bagi aja 45 dibagi 1,54 dikali 1,54. Nah, yang ketiga itu aktivitas fisik. Nah, jadi kan kita itu sering banget ya kayak misalkan lari ke pekerjaan berat kayak gitu kan, itu kan mengeluarkan keringat ya. Nah, sedangkan si zat besi itu dapat dikeluarkan melalui keringat. Jadi kalau misalkan kita berkeringat, ya zat besinya juga keluar. Jadi bisa mengakibatkan anemia juga. Nah, yang keempat itu ada konsumsi pangan. Nah, jadi kan di Indonesia itu sering banget ya, apalagi pada saat itu pasti orang memilih makanan dari si sayur-sayuran ya kan. Nah, padahal sayuran-sayuran itu memang mempunyai protein, tapi sayangnya si sayuran itu susah diserap oleh tubuh itu. Nambahnya itu seringnya makan daging. Dan si sayuran tapi kadang-kadang agak kurang suka sayuran ya, Mbak. Iya. Kalau Mbaknya dua-duanya berarti seimbang ya, jadi suka sayuran, suka juga daging ya kan. Tapi emang lebih bagusnya itu kalau misalkan sebes itu dari si daging yang bagus tuh kayak daging sapi, hati ayam kayak gitu. Nah, yang kelima itu ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tambahnya ilmu seseorang. Kalau misalkan kita dari pendidikan itu cuma SMP, pasti mereka nggak mau tahu, yang penting aku makan kenyang kayak gitu kan, nggak tahu kandungannya itu apa dan akibatnya seperti apa kan. Kalau misalkan orang yang berpendidikan pasti mikir, ini kalau kita makan ini jangka panjangnya dampaknya apa sih kayak gitu kan. Pasti dia nanya ke dokter atau ke orang-orang yang sedang mempelajari di bidangnya tersebut gitu. Terus kebiasaan sarapan. Nah, kalau misalkan kita jarang sarapan itu bisa mengakibatkan kurangnya zat besi karena apa? Tidak ada asupan dari makanan itu. Nah, kalau Mbak itu seringnya makannya itu sarapannya kayak gimana? Ya, sarapan
gorengan telur Oh, gitu pakai nasi. ya. Kalau umumnya Yang keenam, ada dari kebiasaan sarapan. Nah, kalau misalkan kita tidak sarapan pas pagi, pastikan zat besinya itu tidak konsumsi sama kita ya. Jadinya kan si tubuh kita itu kekurangan zat besi dari batasan harian itu. Nah, yang ketujuh itu pendapatan orang tua yang rendah. Nah, kalau misalkan antara si A kaya dan si B kurang berada gitu, pasti si A bisa beli segalanya kan karena dia punya uang. Kalau misalkan si B itu kan serba terbatas gitu karena keuangannya, jadi kan dia nggak bisa beli daging, nggak bisa beli ikan. Nah, jadinya sebesarnya juga pasti terkena anemia. Terus ada dampak dari anemia pada remaja. Yang pertama itu sulitnya berkonsentrasi, jadinya sebenarnya itu kita pas belajar males, lemas kayak gitu kan, karenanya kitanya fungsi darah tubuh kita itu kurang, yang buat ngeket si hemoglobinnya itu nggak ada kan. Nah, terus yang kedua ada yang tahan fisik rendah. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, kalau misalkan si sel darah putihnya ini kan sedikit ya, sel darah putihnya fungsinya itu buat protection di tubuh kita itu. Kalau misalkan kebanyakan sel darah merah, berarti sel darah putihnya sedikit, jadinya nggak ada buat si penjaga tubuhnya kan, kuman-kuman apa-apa bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, terus yang ketiga itu aktivitas fisik menurun, jadinya kita malas berolahraga, malas melakukan aktivitas dikarenakan kita udah lemes duluan tadi. Nah, terus ini ada klasifikasi anemia menurut WHO tahun 2011. Yang pertama itu jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ringan, sedang, dan berat. Di sini ada klasifikasinya itu anak 5 sampai 59 bulan, normal itu 11. Kalau misalkan ringannya itu dia pada hemoglobin itu berada 10 sampai 10,9, yang sedangnya 7 sampai 9,9, dan beratnya itu di bawah 7. Kalau misalkan anak 5 sampai 11 tahun itu normal itu 11,5. Nah, ringannya itu 11 sampai 11,4, terus sedangnya itu 8 sampai 10,9, beratnya itu di bawah 8. Nah, terus anak 12 sampai 14 tahun itu normalnya itu 12, dan ringannya itu 11 sampai 11,9, sedangnya itu 8 sampai 10,9, dan beratnya itu 38. Berarti ini sama kan. Nah, kalau misalkan ibu hamil itu normalnya itu 11, ringannya 10 sampai 10,9, dan sedangnya 7 sampai 9,9, beratnya itu di bawah 7. Laki-laki di atas 15 tahun itu normalnya itu 13, terus ringannya itu 11 sampai 12,9, sedangnya itu 8 sampai 10,9, dan beratnya itu di bawah 8. Dampak pada ibu hamil. Yang pertama itu meningkatkan risiko pertumbuhan janin terhambat. Jadi misalkan kalau misalkan seharusnya itu si janin itu udah umur 3 bulan tuh udah numbuh apa aja kayak gitu, tapi si ibunya karena anemia jadinya lambat pertumbuhannya, baru numbuh apa itu saja udah sampai mana ini baru di belakangnya. Nah, terus prematur itu bayi yang lahir tidak sesuai dengan HPL. Apa sih Kak HPL? Hari perkiraan lahir. Misalkan mbaknya ini di HPL-nya itu tanggal 12 Desember. Nah, tapi karena si bayinya keluar sebulan sebelum dan HPL, berarti kan itu masuk dalam prematur kan Mbak? Nah, kayak gitu. Terus ada DBR. Nah, DBR itu singkatan berat bayi lahir rendah. Nah, itu batas normal itu kalau misalkan bayi yang lahir di bawah 2,5 kg itu dia termasuk DBR. Jadi kalau misalkan di atas 2,5 kilogram itu dia normal. Nah, kalau panjangnya itu berapa sih kalau misalkan bayi? Nah, bayi itu panjang itu 40 cm itu normal. Kalau misalkan di bawah itu dia termasuk pendek. Itu kalau misalkan terus gangguan tumbuh kembang anak, diantaranya stunting. Nah, stunting itu apa sih? Nah, stunting itu tuh kayak misalkan bayinya si anak itu kerja kubil.
Nah itu nama stunting. Nah penyebabnya itu apa sih stunting? Bisa dari asupan si ibunya, kesalamahannya, dia jarang mengkonsumsi yang berprotein. Di situ ada stunting. Stunting itu bisa dikategorikan sebagai tiga. Yang pertama itu stunting dalam tinggi badan, sama stunting otak, sama stunting si pencernaan. Jadi kalau misalkan stunting di fisik itu kayak misalkan kubil kayak gitu. Kalau misalkan stunting otak, dia itu IQ-nya itu di bawah rata-rata. Nah terus kalau misalkan stunting pencernaan itu kayak misalkan si daya serapnya itu tuh ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang normal kayak gitu. Nah stunting ini tuh bisa dari apa sih faktornya? Bisa dari ibu yang lagi hamil kurang makanan berprotein. Coba dibandingin orang Indonesia sama orang luar negeri, pasti tinggian orang luar negeri. Karena kenapa? Pas hamilnya itu si ibunya itu sering makan daging merah, susu. Beda sama orang Indonesia kan, buru-buru makan kayak gitu, beli aja apa sih kayak misalkan entah ada itu uangnya, entah enggak, ya kan? Terus dan gangguan neurokognitif. Nah jadi kalau misalkan gangguan neurokognitif itu kayak misalkan si anaknya itu sulit berkonsentrasi seperti itu. Terus pendarahan saat melahirkan. Nah jadi itu kayak misalkan si ibu tuh udah melahirkan tapi mulai darah terus kayak gitu. Nah terus bayi lahir dengan cadangan zat besi yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Kan kakak sendiri nggak mau kan kalau misalkan pas hamil itu anemia, terus pas udah ngelahirin si bayinya kena anemia juga, kan kasihan gitu ya, masih kecil udah kena anemia ya kan. Terus meningkatnya risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Jadi kalau misalkan neonatal itu kayak misalkan bayi baru lahir tapi beberapa jam kemudian langsung meninggal kayak gitu. Terus bisa juga sih kalau misalkan kekurangan darah ini kayak anemia ini pas lahirnya itu si apa sih plasentanya itu nggak keluar juga, ya masih di dalam perut, jadi bayinya udah keluar, sini masih di dalam. Pencegahan anemia. Yang pertama itu makan makanan yang bersumber zat besi, contohnya bayam, tempe, hati, daging, ayam. Tapi lebih bagus itu pada daging-dagingan dan unggas. Kalau misalkan zat besi yang bagus. Terus kurangi konsumsi teh, coklat, dan kopi karena itu mengandung zat tanin yang bisa menghambat si zat besi tersebut. Kayak misalkan si ini pencernaannya, si ini zat besinya, di tengah-tengah ada si tanin, jadi kan terhambat kan, dihalangi ya kan, jadinya agak lambat gitu. Nah terus kalau misalkan ada semacam ikan, ayam atau yang berprotein itu sebaiknya jangan berbarengan sama si teh, coklat, dan si kopi karena bisa percuma dong. Kayak misalkan apa sih, kita makan itu seharusnya kita dapat zat besi, karena kita minum ini salah satu dari ini, nanti si zat besinya itu nggak masuk. Terus bisa juga dari susu, cara pembuatan susu, misalkan kita apa sih bikin susu, taruh si susunya dulu kan, abis rebus air mendidih kan panas, terus dimasukin ke dituang ke gelas. Nah itu bisa proteinnya itu bisa hilang, iya bisa hilang kayak gitu. Jadinya yang ada kan percuma, bisa susu mahal juga tapi proteinnya hilang, kayak cuma dapat ampasnya doang tapi nggak ada si isinya gitu kan. Jadi yang benar urutannya gimana ya kalau misalnya buat susu biar proteinnya tuh nggak hilang gitu? Obat susu ya, cara itu kayak misalkan kan udah direbusnya ya, taruh di gelas, terus kasih air dingin, anget tuh. Jadi nggak yang panas banget gitu? Enggak, itu bisa merusak protein itu gampang rusak karena terkena panas dia gitu, jadi nggak boleh. Baru deh bikin susunya gitu. Jadi airnya dulu ya? Iya, air dulu baru sih susunya gitu ya. Tapi si air itu hangat tuh Iya. seperti itu ya. Terus makan makanan yang mengandung vitamin C kayak jeruk, pisang itu, soalnya kan si vitamin C itu dapat membantu si pencernaannya si zat besi tersebut. Dia nggak seperti si tanin yang menghambat si zat besi, tapi dia membantu si zat besi tersebut, vitamin C nya seperti itu. Jadi ditanyakan
belum ada sih mbak, yang warnanya tadi udah ada kan. Oh, dari pagi. Iya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan makan bakso jangan minum es teh manis gitu. Jadi gantinya itu si es jeruk aja seperti itu. Soalnya vitamin ya, Iya, vitamin C vitamin itu C, yang tadi. iya. Kalau nggak air putih aja gitu, aqua. Soalnya biar nggak gitu. Iya, proteinnya yang tadi yang wajib makan bakso itu ya mbak. Iya, benar. Tahu. Tuh. Ini kan bisa kakak lihat ya. Sini ada gambar hemoglobin di dalam si pembuluh darah. Nah, jadi tuh si darah ini apa sih mengandung beberapa molekul hemoglobin dengan substansi oksigen. Itu mengantarkan si oksigen. Kayak misalkan si oksigen itu si penumpang. Nah, si darahnya itu si angkotnya gitu kan. Nah, di sini ada apa sih gambaran hemoglobin, apa kelompok hemoglobin. Nah, di sini ada heme. Heme itu tuh kayak misalkan protein yang bisa membantu menyerap si zat besi. Nah, jadi tuh si oksigen itu mengikat si hemenya itu di dalam si molekul hemoglobinnya. Nah, di sini ada prosesnya si dari zat besi. Jadi itu makanan itu mengandung 10 mg zat besi. Nah, jadi itu di salurnya itu ke usus halus dalam 1 mg. Nah, 9 mg itu dikeluarkan oleh tinja. Tinja itu kotoran manusia. Nah, jadi kalau misalkan di usus halus itu dalam bentuk darah. Nah, nanti disalurin lagi ke sumsum tulang. Nah, terus nanti berupa hemoglobin yang dalam darah. Nah, itu dikeluarkan oleh si menstruasi tersebut. Terus kalau misalkan si zat besi itu disimpan di dalam hati sebagai ferritin. Nah, terus nanti dialirin ke seluruh jaringan, dan habis ke seluruh jaringan itu dia membentuk dalam sel multi dan dikeluarkan dalam bentuk kulit. Terus saluran pencernaan dan airnya. Kalau kulit itu bisa banyak tadi itu. Nah, intervensi anemia. Nah, intervensi itu apa sih? Nah, intervensi itu kayak misalkan tujuan si ahli gizi itu tuh buat pasien anemia itu buat apa sih kayak gitu. Nah, kan kalau yang pertama sini meningkatkan asupan makanan jumlah zat besi tadi. Terus fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Fortifikasi itu sama aja kayak misalkan pencampuran kayak zat besi sama vitamin A sama vitamin apa, pencampuran antar zat itu. Terus sama suplementasi zat besi. Nah, terus tujuan dietnya itu apa sih? Kalau misalkan di rumah sakit kan kayak misalkan mbak sakit apa itu dikasih makanan kan. Nah, di situ bisa juga makanan di situ juga memiliki tujuan dari si ahli gizi itu buat si pasien. Nah, yang pertama kalau misalkan di anemia itu memperbaiki penyebab anemia. Yang kedua menyediakan cukup asupan Fe untuk mengganti hilangnya Fe, terutama sumber protein hewani. Nah, terus yang ketiga itu memonitor dan memperbaiki biopagia, baik iklim dan amilopagia, starch iklim, ice iklim. Terus ada lagi menghindari konstipasi. Nah, konstipasi itu tuh susah buang air besar. Terus yang terakhir itu mengurangi hambatan penyerapan Fe seperti kelebihan serat, asam pipat, dan tanin dalam teh, kopi, dan lain-lain. Nah, syarat dietnya itu jadi kalau misalkan diet itu ada syarat buat si bahan makanan tersebut. Nah, yang pertama itu berikan makanan energi tinggi, protein tinggi. Jadi itu misalkan kan kalau misalkan makan itu apa sih mengandung protein, lemak, karbohidrat. Nah, jadi di sini tuh difokuskan itu yang tinggi itu protein, entah itu pemberian susu, entah itu pemberian dari daging kayak gitu. Terus tingkatkan asupan vitamin C, terutama untuk yang mendapat suplemen ferrous sulfat atau yang sumber Fe berasal dari hemat iron. Terus yang terakhir itu gunakan bahan makanan sumber protein HBV, high biological value. Jadi tidak ada yang diingini.
ditanyakan lagi. Sekian dari edukasi yang bisa saya berikan ke kakak-kakak ini. Terima kasih ya Kanisa, Karas atas partisipasinya. Sama-sama Kak Reza, makasih juga ya udah ngasih kita pembelajaran edukasi mengenai anemia ini, jadi kita bisa tahu kan tentang anemia ini. Kakak-kakak jangan lupa ya menerapkan pedoman gizi seimbang. Apakah kakak tahu isi pedoman gizi seimbang? Tahu Kak? Kakaknya? Nah, tahu dari mana? Kayaknya pernah lihat di spanduk atau itulah ya, lagi puskesmas rumah sakit gitu kan suka ada tuh ya, kayak buat penyuluhan kita juga gitu, bisa lihat di situ. Oh, kirain saya lihat dari media sosial. Kan biasanya kalau misalkan zaman latihan ini kan biasanya dari sosial media gitu kan. Pernah juga lihat di sosial media, kan saking kita pengen cari informasi yang bermanfaat baik gitu buat jaga kesehatan kita juga. Pernah baca-baca mengenai penyakit-penyakit gitu, terus pernah nemuin anemia gitu, jadi ya tahu juga dari situ. Oh, baik Kak. Berarti kakaknya suka searching tentang kesehatan gitu ya? Iya, sesekali. Kalau lagi pengen aja ya, kayak lagi ada niatan gitu ya, Iya. pengen searching kayak gitu. Kan bermanfaat juga. Iya, diterapkan dalam keluarga sendiri ya Kak ya. Iya sih. Udah Kak, makasih ya. Iya Kak, makasih juga ya Kak Reza buat ilmunya. Iya, sama-sama. Makasih ya Kak Ara.